Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di video pembelajaran disiplin positif di pesantren. Kalau pada video-video sebelumnya, kita telah belajar beberapa materi tentang disiplin positif, termasuk pengelolaan kelas yang baik, maka pada sesi ini kita akan fokus pada materi penerapan disiplin positif di pesantren pada lingkup yang lebih luas. Semoga materi ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian dalam penerapan disiplin positif di pesantren masing-masing. Untuk itu, kita ikuti terus video ini sampai selesai. Bapak Ibu, terkait dengan disiplin positif di pesantren, yang utama adalah bagaimana mengatasi masalah misbehave di lingkungan pesantren dan mendorong santri-santri untuk mengembangkan perilaku positif atau akhlakul karimah. Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab dari semua unsur di pesantren yang meliputi santri, guru, atau pembina, pimpinan pesantren maupun orang tua santri. Ya, maka dari itu sangat penting keterlibatan bagi semua unsur yang terkait, khususnya dalam mengembangkan kesepakatan secara bersama-sama antara santri, guru atau pembina maupun orang tua santri. Ya. Namun faktanya Bapak Ibu, selama ini realitas yang banyak ditemui di berbagai pesantren, sebagian pesantren itu kesepakatan atau aturan yang dibuat umumnya hanya terfokus untuk santri. Ya, sedangkan untuk guru, pembina dan orang tua jarang mendapat perhatian atau bahkan cenderung diabaikan. Kalaupun ada, aturan tersebut dibuat secara sepihak, tidak melibatkan semua unsur yang terkait tadi. Ya, demikian juga jika ada santri yang melakukan perilaku misbehave atau melanggar aturan, baik itu di kelas maupun di asrama, terkadang penanganannya tidak konsisten, tergantung pembina yang menanganinya. Nah, itulah mengapa materi ini penting untuk kita bahas. Ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk kepada tujuan dari materi ini. Ya, tujuan dari materi ini adalah yang pertama, setelah mengikuti materi ini, kita dapat memahami cara penerapan disiplin positif di pesantren melalui penyusunan kesepakatan. Ya, kemudian yang kedua, kita dapat memahami bagaimana mengembangkan mekanisme penanganan perilaku misbehave di pesantren. Dan yang ketiga, memahami mekanisme penerapan disiplin positif di pesantren. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi inti. Ya, Bapak Ibu, suatu hal yang penting untuk dilakukan dalam penerapan disiplin positif di lingkungan pesantren adalah perlunya pembuatan kesepakatan yang akan diberlakukan untuk santri, guru dan pembina, dan juga orang tua. Ya, proses perumusannya tentunya juga harus melibatkan unsur-unsur tadi, termasuk orang tua yang minimal melibatkan perwakilan orang tua. Ya. Kemudian Bapak Ibu, khusus untuk santri, kesepakatan yang dibuat dilengkapi dengan konsekuensi yang akan diperoleh jika santri melakukan pelanggaran dari kesepakatan tersebut. Ya, namun untuk guru dan orang tua, ya mereka dapat mendiskusikan solusi apa yang akan diambil jika terjadi hal di luar dari kesepakatan yang telah dirumuskan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira seperti apa contoh kesepakatan ya yang bisa dibuat untuk guru maupun pembina? Ya, ini misalnya ini adalah contoh ya. Misalnya tidak merokok di lingkungan pondok dan harus ikut sholat berjamaah di masjid. Hal ini penting karena terkadang di sebuah pesantren diberlakukan larangan merokok bagi santri.
sementara untuk pembina hal tersebut tidak diatur. Hal ini tentunya akan berdampak negatif bagi santri untuk menaati aturan atau larangan merokok tersebut. Ya jelas ya, karena bagi santri, sosok pembina harus menjadi teladan bagi mereka dalam perilaku sehari-hari. Ya, demikian pula tentunya dalam aturan-aturan yang lainnya. Ya, sedangkan untuk orang tua, kesepakatan yang bisa dibuat, misalnya sebagai orang tua akan memahami dan mematuhi aturan-aturan atau kesepakatan yang berlaku di lingkungan pondok. Ya, Bapak Ibu, keterlibatan semua pihak dalam perumusan kesepakatan akan mendorong munculnya rasa tanggung jawab dan penaatan terhadap aturan-aturan atau kesepakatan tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya, kesepakatan atau aturan yang akan diberlakukan kepada santri penting juga untuk diketahui dan disosialisasikan kepada orang tua. Ya, mengapa? Sebab terkadang beberapa aturan yang dilanggar santri dipicu karena faktor keluarga atau orang tua. Ya, ini misalnya santri yang terlambat kembali ke pondok setelah masa libur atau izin perpulangan, penyebabnya kadang-kadang bukan dari santri tersebut. Ya, tetapi karena santri tersebut terlambat diantar oleh orang tuanya. Maka dari itu, inilah sebabnya mengapa kita penting untuk mengembangkan kesepakatan bukan hanya untuk santri, tapi juga untuk guru dan pembina serta orang tua. Ya, Bapak Ibu, kesimpulannya adalah setiap elemen pesantren termasuk orang tua mempunyai peran masing-masing dan saling mendukung satu sama lain dalam penerapan disiplin positif di lingkungan pesantren. Hal ini terkait dengan salah satu prinsip disiplin positif, yaitu holistik atau menyeluruh. Ya, pendekatan disiplin positif harus didasarkan pada kesadaran bahwa semua unsur pesantren harus terlibat karena saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Itulah alasan mengapa kesepakatan untuk santri perlu dibuat bersama, dan di samping itu perlu juga membuat kesepakatan untuk guru, pembina, dan juga orang tua. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu bagaimana mengembangkan mekanisme penanganan perilaku misbehave di pesantren. Ya, Bapak Ibu, untuk penanganan perilaku misbehave di pesantren penting untuk dirumuskan mekanisme penanganan misbehave, baik itu di lingkup kelas maupun di lingkup pesantren secara lebih luas, terutama di asrama. Ya, karena kita tahu bersama bahwa di asrama juga itu terkadang menjadi tempat bagi berlangsungnya perilaku misbehave di kalangan santri. Ya, untuk itu yang penting dirumuskan dalam hal ini adalah yang pertama, kita mengidentifikasi apa saja jenis-jenis perilaku misbehave yang berpotensi terjadi di pesantren, kemudian dikelompokkan ke dalam jenis perilaku misbehave yang berat, sedang maupun ringan. Ya, misalnya santri yang merokok dan membuang sampah tidak pada tempatnya tentunya berbeda tingkat berat ringannya. Ya. Kemudian yang kedua, ketika ada santri yang berperilaku misbehave, siapa yang akan menangani? Ya, baik itu ketika terjadi di dalam kelas maupun di asrama. Ini semua harus dirumuskan. Ya, selanjutnya yang ketiga, bagaimana cara penanganannya. Ya, jadi ketiga hal inilah yang penting untuk dirumuskan dan disepakati secara bersama-sama. Ya, Bapak Ibu,
Inti dari materi ini adalah bahwa penting bagi setiap pesantren mempunyai mekanisme penanganan perilaku misbehave, apakah itu berat, sedang maupun ringan, di kelas maupun di asrama, yang diketahui dan disepakati oleh setiap elemen pesantren termasuk orang tua. Ya. Kemudian yang terpenting adalah mekanisme yang telah disusun dan disepakati harus dilaksanakan secara konsisten. Termasuk dalam hal ini adalah pihak-pihak mana yang terlibat dalam penanganannya. Ya, Bapak Ibu, untuk hal ini tentunya disesuaikan dengan organ-organ yang ada di lingkup pesantren masing-masing. Ya, seperti kalau di kelas bisa jadi alur penanganannya terlebih dahulu oleh guru mata pelajaran, kemudian berlanjut ke wali kelas, guru BK, kepala sekolah, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian juga kalau di asrama, misalnya ada santri yang mengambil barang temannya tanpa izin. Bagaimana alur penanganannya? Siapa dulu yang menangani? Apakah langsung pembina asrama atau terlebih dahulu ditangani oleh kepala kamar dan baru ke pembina, kemudian ke siapa? Ya, sekali lagi Bapak Ibu, ini disesuaikan dengan kondisi dan organ yang ada di masing-masing pesantren. Dan yang terpenting adalah mekanisme ini dijalankan secara konsisten. Karena selama ini terkadang masih ada pesantren yang menangani pelanggaran yang dilakukan santri secara berbeda-beda. Padahal itu untuk sebuah jenis pelanggaran yang sama. Ya, tergantung dari masing-masing pembina yang menanganinya. Ya, makanya perlu dibuat kesepakatan mengenai mekanisme penanganan perilaku misbehave tersebut dan kemudian diterapkan secara konsisten. Iya, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi terakhir dari materi ini, bahwa materi tentang penerapan disiplin positif berupa pentingnya kesepakatan dan mekanisme penanganan misbehave di lingkungan pesantren sejalan dengan prinsip keadilan dan prinsip musyawarah dalam Islam. Ya, dan juga kewajiban untuk menunaikan setiap amanah yang diberikan kepada kita. Hal ini sebagaimana diatur dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 sampai 59 dan surah Al-Imran ayat 159. Olehnya itu, perumusan kesepakatan terkait aturan-aturan yang akan diberlakukan di pesantren harus melibatkan pihak-pihak yang terkait agar tercapai rasa keadilan. Ya, selanjutnya kesepakatan yang telah dibuat termasuk mekanisme penanganan misbehave yang telah dirumuskan harus diterapkan secara konsisten agar hal ini dapat berdampak pada pembentukan perilaku-perilaku positif, yaitu akhlakul karimah, terutama di kalangan santri. Bapak Ibu, demikian materi tentang penerapan disiplin positif di pesantren. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya dan salam disiplin positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.